Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, ini laptop Acer tadi A314-35 dengan prosesor N5100, RAM sudah kita upgrade jadi 8 GB, NVMe nya 256. Oke, sekarang kita mau install ya. Installnya ini Windows 11, bawaannya memang Windows 11. Oke, langsung saja kita on. Kita masuk ke BIOS, tekan F2. Cek. Oke, sudah masuk BIOS. Celeron N5100, prosesor Kingston ya, merek NVMe nya tadi 256. Kemudian RAM-nya 8 GB ya. Kemudian tipe laptopnya Aspire A314-35. Oke, di bagian information tidak perlu diotak-atik karena itu hanya informasi saja, informasi spek. Kemudian kita ke bagian main ini hanya bagian jam saja ya. Kalau sudah betul tidak perlu diotak-atik. Jadi ini 19 Maret 2024 jam 2.23 ya. Kalau waktu tempat saya ini sudah, kalau mau siap-siap masak silahkan ya, karena imsaknya itu sekitar jam 4.30 waktu Kepulauan Bangka Belitung, waktu Indonesia bagian barat. Oke, jadi saya masih ada waktu 2 jam sampai imsak nanti. Oke, jadi ini tidak ada perlu diubah ya, hanya di jam tanggalnya saja apabila perlu. Kalau tidak ya sudah. Advance juga tidak perlu, security tidak perlu juga, boot. Nah, ini boot saja. Boot ini hanya saja yang mau diganti karena saya menggunakan flash disk installnya dan sudah saya buat GPT ya. Jadi yang ini kita naikkan. Untuk naikannya change value, pencet F5 atau F6. F5 biasanya turun, F6 biasanya naik. Kita coba ya, ini boot Windows Boot Manager sudah kita pilih, kita tekan F5 ya, sudah turun. Oke ya. Jadi seperti ini. Jadi hanya diubah tadi, hanya di main saja tanggal, jam dan lain-lainnya itu. Kemudian di boot yang lain ini information, advanced, security tidak ada yang perlu diubah. Di boot seperti ini ya, tapi kalau nanti ada harddisk lagi SATA, misalnya SSD SATA, dia muncul lagi di bawah ini. Oke, ini saja, langsung kita F10 yes. Ini saya juga penasaran ya, makanya ini mau saya installnya nanti sampai selesai. Yang ini saya penasaran itu yang saya informasikan tadi, apakah nanti terbaca NVMe nya di bagian waktu kita milih partisi itu. Karena kalau untuk Core i-nya itu tidak terbaca ya, seri Core i3 atau Core i5 saya sudah pernah install. Untuk Gen 12 tidak terbaca. Ini belum tahu Gen berapa ini. Tidak saya Google juga ya. Jadi dianya biasanya kalau dia Gen 9, 10 itu dia tidak terbaca di Windows 10 ya, wajar ya. Di Windows 11 dia langsung terbaca. Nah, Gen 12 kemarin saya install tuh di Windows 11 juga tidak terbaca itu harddisknya. Oke, kalau seperti ini biasanya sih Windowsnya masih baru ya, Windowsnya masih ori ya, jadi muncul seperti ini dan belum pernah diinstal ulang. Dan ini karena kita mau clean install, kita English ya, yang tengahnya saja diubah ke Indonesia ya, jangan lupa seperti biasa itu next, kita install now. Saya juga mau lihat nih kecepatan installnya berapa. Ini SSD nya juga sudah turun, tadi sempat cek dia 99%, tapi alhamdulillah masih oke lah ya. Biasanya kalau sudah turun 2% biasanya sudah lumayan lah errornya. Ini centang, kita next. Nah, Windows terbaca, ternyata terbaca. Celeron terbaca. Gak tahu nih Gen berapa ini, Gen 10 apa Gen 11 ya.
karena dianya terbaca. Kalau Gen 12 yang Core i3 Core i5 ini tidak terbaca nih di sini. Di Windows 11 itu tidak terbaca. Kalau dia Windows 10 tidak terbaca itu wajar tuh. Karena dari Gen 10, Gen 9 juga tidak terbaca, tapi kalau di Windows 11 harusnya terbaca. Nah, kebetulan ini N5100 ini terbaca. Nah, jadi kalau terbaca ya sama saja ya jatuhnya install seperti yang lain. Oke, tidak apa-apa, tapi kita selesaikan installnya. Berhubung ini tidak ada datanya, mau saya hapus semua. Kalau teman-teman bagi yang ada datanya, jangan salah hapus ya. Posisi C-nya di sini. Nah, ini tidak saya ganti. Sistem resolve C. Ingat ya, sistem resolve C. Biasanya seperti itu. Apalagi ini baru belum pernah diinstal. Ini harusnya benar, tidak mungkin salah ya. Kecuali sudah pernah diinstal. Kalau sudah beberapa kali install ya lihat install sebelumnya ya, karena dia posisi C sama D ini terbalik. Nah, itu harus hati-hati. Oke, ini saya hapus dulu semua. Saya juga mau memperbarui partisinya ya. C-nya saya buat 100.000 saja, 100 giga lah kurang lebih. Ini saya new. Saya buat 100.000. Ya, 100 giga itu kurang lebih ya. Kalau mau tepat-tepat ya boleh lah kali 1024. Ini new apply. Nah, ini kalau kita mau misalnya DC, klik lagi next. Kalau install di sini kita next. Itu yang tadi saya ceritakan. Harusnya ini sistem resolve C, ini bisa jadi sistem resolve D. C-nya yang di sini. Nah, itu yang takut salah hapus data ya. Kalau jangan sampai kejadian seperti itu. Jadi ini kita balik lagi ke sini, ini C-nya. Jadi kalau suatu saat diinstal ulang oleh yang punya sendiri atau di toko lain atau seperti apa, mereka tidak salah. Business system resolve C. Kita next saja. Oke, kita tunggu dulu ini proses sekarang ini 7 menit 15 detik ya dari awal tadi. Semoga dia cepat. Nanti kita lihat berapa menit ya. Tunggu saja, itu masih 0%.
Oke, kita lanjut. Ini pilih Indonesia, right country ya, negara Indonesia. Oh, tidak bisa tekan ini saja, kita harus scroll. Indonesia, kita yes. Ini keyboard layout tetap US saja, kita yes. Ini skip. Ini I don't have internet ya. Continue with limit setup. Kalau pilih ada internet, nanti suruh masukkan akun Microsoft. Kalau yang punya tidak masalah, kalau tidak punya ya di bypass saja. Untuk bypassnya banyak caranya, silahkan di browsing saja banyak. Ini balik lagi ya, pilih I don't have lagi. Ini continue with limit, kasih nama ya sesuai selera. Ini saya kasih nama Acer saja sesuai merek laptopnya. Kemudian next. Password tidak usah, itu nanti belakangan saja kalau memang dibutuhkan, kalau tidak ya sudah. Kita next, save. Sudah mau masuk desktop. Oke, ini pas 20 menit dari awal nyalakan sampai sekarang. Kalau tadi installnya di menit ke-7, artinya kurang lebih itu kita pas habis hapus partisi ya, habis hapus partisi kita mulai install sampai desktop ini artinya sekitar 13 menit ya, cepat ya, cukup cepat sekali. Dan ini sudah masuk ke desktop teman-teman. Untuk cara installnya seperti itu, dan saya tidak dapat kejutan di bagian partisinya tadi. Saya berpikir tadi semoga saya dapat kejutan ya, tidak terdetek apa NVMe-nya, tapi dia tetap terdetek ya, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah selesai install ulangnya. Ini tidak ada kendala, tidak ada masalah, dan dianya juga kenceng install ulangnya. Nih ya, kita cek lagi sebentar. Ini ya 5100, RAM-nya 8 GB, usable-nya 7,81.
Oke teman-teman, seperti itu saja untuk install ulang laptop Acer A314-35. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.